pagi Ibu Juli. Selamat pagi Bu. Baik Ibu Juli, pada kegiatan kita di pagi hari ini yaitu pasca observasi ya Ibu ya. Tujuannya itu percakapan kita akan menganalisis hasil observasi yang sudah dilakukan kemarin, yaitu ya Ibu praktek pembelajaran di kelas 12 RPL ya, RPL ya Ibu. Dalam mata pelajaran matematika itu 4JP ya Ibu ya, kalau tidak salah seperti itu. Baik Ibu, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin kan Ibu katanya itu kan menekankan bagian kompetensi pedagogik ya Ibu ya, di mana karakter siswa, gitu, pemetaan karakter siswa yang Ibu tekankan bagaimana saya melihat nih anak-anak ada yang aktif, ada yang masih cuek seperti yang disampaikan kemarin si Anissa seperti itu. Ada yang kurang konsentrasi juga, ada yang tegang mungkin takut atau gimana. Namun ini boleh Ibu jelaskan nih dari pembelajaran kemarin, ketercapaian pengembangan karakter yang tadi pedagogik itu, karakter siswa itu udah seperti apa indikatornya itu? Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi kemarin itu kan yang mau kita lihat ini anak itu mampu dulu untuk mengutarakan atau membedakan permutasi dan kombinasi ini sesuai dengan bahasa mereka sendiri gitu. Karena kan di permutasi kombinasi ini adalah dua cara untuk menyusun unsur. Jadi mereka harus benar-benar bisa dulu mengutarakannya dengan bahasa mereka sendiri. Itu sih indikator yang perlu dilihat dulu untuk saat ini. Baik, berarti indikator ketercapaiannya itu menginginkan agar anak-anak atau siswa kita itu paham apa yang Ibu terangkan, Ibu jelaskan gitu dengan bahasa mereka itu sendiri ya Ibu ya. Oke. Tetapi tidak keluar. Ya, tapi boleh mereka dengan bahasa sendiri untuk menafsirkan apa itu permutasi dan kombinasi, tapi tidak boleh lari dari konteks si permutasi dan kombinasi tadi. Tidak lari dari konteks materi itu sendiri ya Ibu ya. Karena kan kalau keliru bisa-bisa nanti miskonsepsi ya Ibu ya. Materinya apa nanti yang ditangkap anak-anak beda pula bahasanya atau istilah-istilahnya. Baik, berarti seperti kemarin itu ada nih anak-anak yang benar-benar mengerti dengan yang Ibu sampaikan, bahkan menggunakan istilah atau perumpamaan bagaimana memilih warna pakaian yang Ibu gunakan. Jadi kan karena matematika ini kan cukup abstrak. Jadi dalam menerangkan permutasi kombinasi ini kemarin itu saya buat aja dengan situasi yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya kan setiap hari pasti mereka pakai pakaian dong ya. Oke, jadi dalam situasi ini kita akan membuat anak-anak itu ketika mereka memilih warna pakaian, yaitu antara baju dan celananya, itu akan berbeda dengan mereka memilih celana dan baju gitu. Jadi kita aplikasikan aja lingkungan-lingkungan yang lebih dekat dengan mereka gitu sih Bu lebihnya. Oke, berarti sudah bagus ya Ibu ya. Ibu kalau kita lihat di sini menjelaskan aktivitas yang dilakukan itu berarti sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan kodrat zaman begitu ya Bu ya. Sesuai dengan kondisi melihat anak-anak nih di usia mereka sekarang ini. Jadi memang masa-masa ya warna pakaian itu sangat mereka perhatikan ya Bu. Jadi materinya juga Ibu buat bahasanya istilah-istilah dengan ya kodrat zaman anak-anak sekarang ya seperti itu, jadi sudah bagus ya Bu. Jadi bagaimana ini Ibu menilai tentang performa dalam kompetensi Ibu itu dalam pemetaan karakter yang sudah Ibu lakukan waktu di observasi kemarin? Oke, kalau masalah penilaian diri ini maksudnya ya Bu ya, berarti saya menilai diri saya sendiri dong begitu ya. Kalau saya menilai diri saya masih jauh dari kata yang dibilang bagus lah ya Bu ya. Karena kompleksnya satu kelas itu kan lumayan.
baru abstraknya matematika ini juga lumayan. Fobia mereka sebelum sampai ke dalam kelas 12 RPL ini juga sebelumnya kita nggak tahu bagaimana. Jadi saya masih agak susah untuk membuat anak-anak ini fokus secara maksimal karena mereka ada yang masih kaku, sementara ada yang kaku, ada yang terlalu berani, bahkan sampai mereka bercanda itu ada. Khususnya tadi kan kalau kita buat contoh permutasi kombinasi ini adalah cara menyusun unsur dengan pakaian mereka nih. Pakaiannya, bajunya merah, celananya putih akan beda dengan baju putih, celana merah. Ada yang dibawa bercanda ini nih. Bahkan ada ini yang asli tidak mau ngomong, kaku. Mungkin pengalaman mereka belajar matematika sebelumnya gitu, Bu. Jadi saya butuh sih atau kurang, kalau menilai diri masih jauh lah dari kata ini sempurna. Baik, jadi saya simpulkan ini Ibu menilai diri masih belum ini ya Ibu, belum maksimal juga, belum bisa ya friendly itu atau bagaimana biar sekelas karena masih kompleks sih karakternya seperti itu, jadi masih belum bisa mereka fokus semuanya dalam pembelajaran. Padahal seharusnya mereka bisa fokus, idealnya kan seperti itu ya Ibu, apalagi ini dalam pelajaran matematika yang jika Ibu menjelaskan gitu diharapkan mereka bisa menyerap langsung karena ini pelajaran yang ilmu pasti ya seperti Ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Tadi Ibu katakan juga ada yang tegang, fobia seperti itu, bahkan tapi ada juga yang bercanda seperti itu. Seperti yang di depan itu Bu agak lumayan, bagaimana itu siswa yang di depan, bagaimana menurut Ibu itu karakternya anak yang tadi yang di depan yang ada nih ternyata yang masih bertanya, sering bertanya seperti itu. Kalau dia itu basicnya memang sudah bisa untuk ini ya, untuk bertanya ya, walaupun masih ada malu-malunya, tapi secara keseluruhan dia punya kemampuan lah, basicnya ada untuk mau bertanya gitu. Berarti menurut Ibu tentang motivasi tadi nih, tadi kan sudah Ibu katakan nih basicnya ada nih mau bertanya gitu. Jadi menurut Ibu sendiri bagaimana nih, seperti apa nih motivasi yang tepat yang diberikan ke mereka nih? Kita kan tahu yang motivasi itu ada internal atau intrinsik, ada yang eksternal, intrinsik. Ibu melihat sendiri itu yang siswa tadi di depan tadi itu motivasinya seperti apa? Dia punya motivasi seperti itu. Kalau motivasi ya anak-anak seusia kelas 12 itu mereka lebih cenderung kepada lingkungan yang eksternal lah, lingkungan mereka dari gitu. Luar ya. Jadi bagaimana kondisi kelasnya yang mereka akan berbaur seperti itu. Contoh nih kalau kita di awal-awal menyapa anak-anak ini, di awalnya mereka ngerti, selanjutnya nih mereka akan memaksimalkan untuk ngerti gitu. Jadi lebih kepada lingkungannya. Kalau motivasi dari dalam diri, internalnya itu masih lebih mendominan lah yang eksternalnya. Jadi tugas kita memang sekarang untuk mengkondisikan eksternal ini memang benar-benar mereka dapat yang positifnya gitu. Ya memang sih banyak kita lihat seperti itu ya Bu, apalagi matematika gini. Ketika di awal ya materinya mereka tertarik, menyenangkan seperti itu, lanjut bisa ngikuti seperti itu ya kan Bu. Tapi kalau dari awal, aduh apa sih yang dibilangi atau gimana sih kok susah kali, terus selanjutnya aduh sudahlah, kadang nanti ikut ya. Soal yang mudah pun selanjutnya udah difobiakan itu karena dari awal tadi. Apa sih ini gimana sih seperti itu ya Bu ya. Baik itu tantangannya sepertinya ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu berarti kita dapat simpulkan nih bahwa anak yang tadi mungkin atau beberapa anak itu bagaimana nih membuat mereka agar terpancing, itu kan PR-nya seperti agar tertarik begitu ya Ibu ya. Gimana itu kira-kira? Ya makanya tadi pancingan untuk membangkitkan motivasinya kita pilih contoh kasus yang sangat kontekstual lah dengan kehidupan mereka. Berat zaman ya? Ya, kalau di zamannya kelas 12 ini kan gaya-gayaan nih dalam pakaian-pakaiannya. Ya kita ambillah contoh
masalah dari contoh pakaian itu, tapi harus kita kaitkan dengan si permutasi dan kombinasi ini. Permutasi dan kombinasi ini kan cara menyusun unsur. Jadi coba nih kita bilang, coba buka lemari nih anak-anak, jenis-jenis pakaian mana nih yang kamu punya di lemari, stok pakaiannya yang bagaimana nih. Coba kamu susun dia dengan cara permutasi dan bandingkan dengan cara menyusun kombinasi gitu, lebih kepada situ. Jadi karena pasti setiap anak ini punya lemari dengan stok pakaian kan, apalagi di zaman mereka yang agak-agak milenial dengan gaya-gayanya gitu. Baik, itu kan contoh atau salah satu cara untuk menarik anak-anak agar tertarik gitu ya. Artinya itu anak-anak yang sudah bisa nih seperti itu. Jadi kalau untuk yang anak-anak yang cuek nih masih seperti Ci Anissa kemarin, seperti apa itu Ibu motivasinya? Kalau untuk memotivasi yang cuek ini kan susah-susah gampang ya Bu ya, karena memang menumbuhkan yang dari dalam ini kan. Tapi semaksimal mungkin kita sebagai guru ya harus ada ide lah. Jadi kalau pada saat observasi kemarin untuk memotivasi yang kurang mampu di RPP pada bagian awal itu kita sudah menyediakan salah satu video dan itu kita putarkan di depan anak-anak untuk merangsang mereka kembali bahwa pentingnya untuk memahami bahkan mengenal si matematika itu gitu. Tapi itu diputarkan ya mudah-mudahan lah bisa menggali atau menancapkan semangat belajar lagi lah ke anak-anak yang memang benar-benar cuek tadi gitu Bu. Oke Bu, kalau menanggapi anak yang basicnya tidak mengerti tadi ya atau memang cuek. Kalau basicnya udah cuek ya memang kita harus menggali lagi, kita lihat dulu fobianya bagaimana. Awal-awalnya juga dia tidak sama sekali tidak mengerti nih si matematika ini, bahkan dia perkalian pun udah kelas di 12 nih, ada yang kurang bisa. Padahal di permutasi kombinasi ini kan cara menyusun unsur-unsur yang menggunakan konsep di perkalian itu. Maka sebenarnya sih susah ya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebagai guru seperti tadi yang Ibu bilang untuk kita bahas di RPP, itu udah saya tuliskan di RPP. Bahkan pada saat observasi itu kita sudah menyediakan satu video dan itu kita putarkan, di mana isi video itu adalah tujuannya untuk memacu semangat anak untuk keluar dari fobianya, keluar dari rasa cueknya, keluar atau berani memulai supaya dia boleh melihat si matematika ini yang bagaimana gitu sih Bu. Jadi motivasi anak-anak itu agar fokus nih, ternyata bisa nih fokus, lihat video aja dulu. Iya. Baru nanti dilanjutkan ke materi. Jadi nggak tegang-tegang kali, apalagi yang udah cuek, fobia, nggak ngerti lagi kan, kita rilekskan aja lah dulu. Iya benar, tadi juga saya dengar ada kata basic gitu seperti itu. Memang basicnya seperti itu, basic matematikanya kurang, itu maksudnya seperti apa itu? Kalau basicnya artinya kemampuan awal mereka nih. Kalau kemampuan awal matematika ini kan konsep perhitungannya nih, jumlah, pengurangan, pembagian sampai ke perkaliannya. Kalau keempat ini kemampuannya anak-anak basicnya kurang, ya matematika itu nggak lanjut gitu. Lagi udah kelas 12 iya. Bukan tugas lagi ya. Berat ini sekali. harusnya di SD lainnya. Baik, seperti itu ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ada yang kurang gitu. Jadi kira-kira di kelas 12 RPL ini ada berapa, gimana nih presentasinya yang kurang-kurang itu tadi? Kalau persentasenya dominan lebih kepada yang tidak bisa. Ya, jadi kalau kita main hitung-hitungan adalah kita buat paling 25% lah ini yang bisa. Jadi seperempat, 3/4-nya ke 75% itu mereka lebih kepada tinggal kurang mampu lah, karena memang tadi kemampuan awalnya itu entah kenapa bisa sampai ke kelas 12 ini mungkin lompatnya. Tapi ya itu prosesnya akhirnya nyampe juga ternyata di kelas 12 ya. Jadi ini kita yang kerja keras ini ya. Baik, tadi juga di awal saya lihat juga selama observasi pembelajaran Ibu kan di RPP
ibu itu sudah dibuat tuh menginstruksikan peserta didik nih untuk mempersiapkan pembelajarannya ya ibu ya. Dan guru sendiri sudah melakukan asesmen diagnostik ya ibu ya, untuk dimana untuk melakukan pemetaan maksudnya itu saya. Jadi apakah pemetaan karakteristik yang ibu buat ini seperti apa gitu pemetaannya, atau maksudnya seperti apa? Tadi kan kita rancang pembelajarannya itu berkelompok. Jadi kalau tadi kan kemampuan anak ini 75% nih yang nggak bisa, 25% yang kira-kira kita masukkan dalam kategori bisa. Jadi di 25% ini harus ada, dari 25% ini nih harus ada di setiap kelompok. Dan 75% ini pun nggak bisa numpuk dalam satu kelompok. Jadi mereka harus kita buat pemetaan yang merata gitu, sehingga diskusi itu nanti boleh saling mengisi satu dengan yang lainnya gitu Bu. Jadi pemetaannya yang merata gitu. Jadi pemetaan atau pemerataan ini? Pemetaan yang merata. Jadi pemetaan yang merata gitu ya Bu ya. Jadi ya maksudnya ini kan pemerataan kemampuan ya. Jadi tidak yang yang aktif semua ya. Jadi terlalu timpang ya. Jadi pemetaan kemampuan mungkin ya ibu maksudkan di sini bermacam-macam ya, setiap kelompok ada yang pintar, ada yang daya tangkapnya bagus, ada yang kurang. Jadi kalau di sini asesmen diagnostik yang ibu lakukan itu seperti apa Bu? Sesuai dengan pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik tadi ya Bu, pertanyaan ibu ya. Oke, kalau asesmen diagnostiknya salah satunya sih saya lebih kepada orang yang antusias lah, karena kan mempertanyakan sesuatu ini lebih antusias sama menanyakan kepada orang yang antusias. Jadi ada feedbacknya gitu, ada timbal baliknya. Jadi kalau saya biasanya nih Bu, sebelum memulai pembelajaran, biasa kan satu materi itu ada materi yang prasyaratnya yang harus dikuasai. Seperti permutasi dan kombinasi ini, kita materi prasyaratnya itu adalah kaidah pencacahan. Jadi untuk asesmenkan diagnostiknya, salah satunya kita tanya dulu nih, misalnya nih siapa tadi yang aktif ini, misalkan si Anissa nih aktif, si Wanda yang aktif. Oke, Wanda, gimana nak kalau kita tanya nih kaidah pencacahan 2 faktorial itu berapa gitu, atau 5 ditambah 2 faktorial itu bagaimana? Kira-kira kalau itu memang dia masih ingat, ya kemungkinan di permutasi kombinasi ini dia akan berhasil gitu. Berarti mengulang kembali materi ya, salah satu materi prasyaratnya seperti itu ya Bu. Berarti kalau ini tekniknya itu hanya seperti tanya jawab aja seperti itu ya? Iya, lebih kepada umpan baliknya tanya jawab gitu. Ini jadi apa ada datanya? Datanya kita kasih kode-kode aja di absen kita. Di absen seperti itu ya. Mungkin sedikit ya bertambahan. Ini kan kita kalau bisa pastilah menggunakan PMM ya Ibu ya. Ya untuk sekarang ya kan. Merdeka mengajar seperti itu. Di situ kan banyak nih diagnostik, asesmen diagnostik seperti itu ya Bu. Khususnya beberapa hal yang menarik begitu ya. Saya kira itu bisa menjadi salah satu alat juga nih untuk yang memudahkan kita dalam pemetaan anak-anak atau siswa kita seperti itu, karena dasarnya kan di sini ada yang masih belum, ada yang sudah tahu gitu. Jadi konsepnya bisa kita bandingkan nih, apakah standarnya sudah dapat atau apa yang perlu dicoba lagi, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi di PMM itu saya kira banyak nih penilaian. Tadi kan Ibu juga sudah menilai nih melalui asesmen diagnostik. Jadi menurut Ibu sendiri, apakah penilaian itu sudah maksimal atau sejauh mana nih? Apa sejauh ini maksimal nih penilaian diagnostik yang Ibu lakukan? Kalau penilaiannya sih masih banyak anak yang masih kurang paham memahami permutasi dan kombinasi ini. Jadi permutasi dan kombinasi ini kan adalah 2 cara untuk menyusun unsur yang memang beda. Jadi ketika kita kasih satu masalah nih, anak masih ada atau masih dominan lah, paling beberapa yang udah benar-benar paham
apa permutasi apa kombinasi. Jadi kadang mereka yang harusnya ini dipakai dengan cara permutasi nih, mereka masukkan dengan cara kombinasi. Makanya kadang seperti itu silapnya. Padahal perbedaannya itu sangat jauh. Jadi alasan ibu itu tadi menilai itu dari anaknya yang belum memahami konsep gitu ya? Iya, konsepsi permutasi dan kombinasi itu. Jadi Bu, dalam kelas ini kalau kita udah mengajarkan satu topik itu, khususnya pada saat observasi ini kan kita menanyakan tuh permutasi dan kombinasi. Dalam kelas itu masih banyak anak ini yang sebenarnya di belakang layar itu mereka benar-benar tidak paham nih, kok bisa beda ya, yang bagaimana ya, contoh soal yang bagaimana nih yang harusnya kita selesaikan dengan permutasi, atau contoh soal yang bagaimana nih yang harus masuk ke kombinasi gitu. Tapi kadang anak ini untuk menanyakan di kelas di depan teman-temannya itu malu. Jadi sebagai penilainya kadang saya kasih salah satu strategi. Nah, ada yang bertanya, kalau ada nanti yang kurang jelas boleh ya ditanyakan di luar kelas ini, atau dijumpai Bu, atau kalaupun malu kepada yang lain bolehlah di WA. Kita diskusinya secara online gitu. Jadi tapi personal sih Pak. Iya, personal. Karena kalau kita kumulatif di dalam kelas, tidaklah pasti gitu. Jadi ada rasa ininya, rasa takut atau canggungnya gitu. Oke, baik. Berarti tadi ada penilaian lain ya, artinya kalau belum paham seperti itu masih bisa di luar dilakukan tanya jawab atau diskusi bersama guru atau bersama ibu ya. Kemarin juga saya lihat nih sewaktu observasi ibu praktek pembelajaran tuh ibu kan sudah dengan metode ceramah ya, seperti itu ya Bu ya. Berarti menurut ibu kemarin tuh masalahnya itu apakah masih student center atau sudah apakah sudah student center atau masih teacher center ini? Gitu. Ibu kan berarti ada alasan tersendiri nih. Karena ceramah ibu masih panjang seperti itu ya. Kalau di matematika kita kadang sih udah berusaha nih kasih student center. Kita hanya sebagai tim fasilitator yang sewaktu-waktu berkeliling melihat mereka bagaimana yang didiskusikan. Tapi sebelum ke sana makanya saya kadang lebih banyak masih menggunakan ceramah. Itu sebelum materi contoh nih, sebelum permutasi dan kombinasi, sebelumnya itu udah saya kasih arahan. Nah, minggu depan kita belajar permutasi dan kombinasi. Jadi tolong ya nak, boleh dilihat-lihat dulu catatan kakak-kakak kelasnya, atau mungkin di zaman sekarang itu bolehlah lihat-lihat YouTube. Yang bagaimana sih permutasi itu, yang bagaimana kombinasi itu. Jadi ketika kita nanti udah di dalam kelas yang modelnya sudah kita kelompokkan mereka dalam pemetaan yang sudah kita usahakan merata tadi, mereka diskusinya udah hidup gitu. Jadi bukan kepada teacher centernya lagi gitu. Itulah usaha paling Bu, usahanya. Baik, tadi sudah Ibu sampaikan ya beberapa hal terkait yang student center, teacher center, harapannya sudah menuju ke student center ya, seperti itu Bu. Jadi perbaikan seperti apa nih yang agar anak-anak ini lebih fokus ke belajarnya dari Ibu sendiri seperti apa? Artinya tindakan kita di sela-sela jam pembelajaran apa? KBM itu gitu. Intinya lah biar fokus. Itu kan tadi kan masih banyak nih presentasi yang untuk kembali mencairkan suasana belajar lah ya. Untuk mencairkan suasana belajar biasanya ada game. Jadi boleh saja, kadang kan game ini nggak semua sih, game ini harus masuk ke dalam topik hari ini gitu. Topik hari ini kan permutasi dan kombinasi, sesekali kita gak apa-apa deh keluar dari topiknya, tapi yang tetap memacu dalam konsep bernalar anak gitu. Jadi kalau di matematika, karena ini tentang angka ke angka, biasanya yang gampang-gampang supaya semua ikut aktif, sampai kepada yang benar-benar perkaliannya tadi yang belum paham, kita ambil aja game yang mudah. Contoh salah satunya adalah mengenal bilangan genap dan bilangan ganjil gitu. Jadi suatu saat atau dalam situasi tertentu untuk di lain kali ya, tapi di video ini di observasi kemarin tidak ada ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yang saya rencanakan, mereka kita bariskan dulu beberapa orang nih gitu kan.
Terus kita kasih masalah, contoh 2 kali 5 itu kan hasilnya 10. 10 itu bilangan apa? Bilangan genap gitu. Kalau dia bilangan genap, nanti hasil dari masalahnya lompat ke kanan ya nak, 2 langkah. Nah, kalau hasil dari masalah itu bilangan ganjil, lompat ke kiri ya, selangkah gitu. Jadi kita kasih soal 2 pangkat 3, 8. Berarti mereka harus secara serentak nih pegang pundak. Oh cocok juga kalau mereka melompat 2 langkah. Jadi siapa yang enggak ngikut nanti, itu akan ketahuan siapa yang enggak benar, kurang lebih begitu. Jadi itu membuat anak-anak yang tadinya mungkin ngantuk gitu Dari tegang, suasananya lagi. jadi dia agak ya jadi cair, jadi ya bersemangat lagi ya karena ada gerakan-gerakan seperti itu. Jadi menghilangkan kebosanan lah bisa kita bilang seperti itu, jadi dari game gitu ya itu ya. Baik, kalau gitu berarti selain itu alternatif apa lagi mungkin yang bisa Ibu lakukan selain game gitu ya? Selain gamenya mungkin ice breaking cocok juga. Iya. Ice breaking itu game itu kan bagian dari ice breaking ya. Untuk melatih konsentrasi anak kembali. Berarti ada 2 ya, ini ada game dan ice breaking. Tapi masih dalam tahap pembelajaran. Bagaimana itu tahap pembelajaran itu biar fokus kembali ya, seperti itu. Tapi jangan lama-lama kali juga ya kan. Nanti habis durasi waktunya dan materinya tidak disampaikan ya, seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana nih Ibu agar membuat anak lebih tenang seperti apa ini? Karena kan kalau nanti main game seperti itu kan untuk berisik nih, berisik ribut. Untuk mengembalikan agar lebih tenang itu seperti apa? Kira-kira. Ya mungkin kan dalam proses pembelajaran itu mereka pasti ada cerita di luar dari yang kita ceritakan. Pada saat ini kan kita menceritakan si permutasi kombinasi. Ada juga anak ini yang pasti nggak menceritakan ini. Ya udah supaya kembali lagi kita ikut arusnya dulu, anak itu kira-kira menceritakan apa. Kita masuk aja ke apa mereka, ke apalah namanya itu ya, ke marketplace-nya mereka itu, apa yang mereka bicarakan. Contoh pasti mereka nanti kita jajan ini nah gitu ya udah kita coba masuk aja ke sana, tapi kita akan sangat membatasi waktunya kembali tuh. Baik, misalnya seperti ini Bu, ketika Ibu ini menjelaskan nih gitu kan, menjelaskan materi, kan pernah nih anak-anak berisik gitu ya, pernah ya? Pernah Bu, sering. Selalu seperti itu. Baik, berarti tadi Ibu ini ada solusinya itu mendekatkan atau melakukan pendekatan ke siswa seperti itu ya Bu. Tadi Ibu juga sudah sampaikan ketika diobservasi seperti itu kan mungkin saja atau di pembelajaran Ibu di kelas mungkin saja ada anak yang malu untuk bertanya padahal belum paham gitu. Padahal dia punya keinginan untuk memahaminya dan untuk mempelajarinya. Ibu meluangkan waktu, memberi ruang untuk siapa yang mau bertanya gitu secara personal boleh di luar jam pelajaran. Itu saya kira sudah sangat bagus, di atas standar seperti itu ya Bu. Bahkan jarang sekali itu kita sampai mengulangi pembahasan seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih bagaimana Ibu mendengar mendengar hal tersebut lah gitu, bahwa ini ternyata di luar pembelajaran masih bisa nih nanya siswanya gitu kan, keren gitu ya Ibu ya. Kalau sebenarnya itu kan sebenarnya mengalir ya, jadi tidak kita atur-atur gitu kan. Jadi karena memang anak-anak ini belum ngerti, tapi kan kita bisa lihat nih mimik anak-anak nih. Kenyataannya dia belum ngerti, tapi dia mau angkat tangan untuk bertanya, kan nampak dari wajahnya itu bagaimana. Ya udah kita tawarin. Tapi memang itulah kebiasaan yang biasa saya lakukan. Nah kalau kurang ngerti atau malu-malu masih bertanya di sini, boleh ya dijaplikan ke WA Ibu gitu. Jadi lebih kepada pelayanannya seperti itu sih. Karena kan akan berefek kalau materi ini nggak tahu, nggak tuntas si materi ini, ya saya akan kewalahan ke materi selanjutnya. Jadi kalau kita tawari secara personal gitu, ya mudah-mudahan mau, dan kita di materi selanjutnya pun lebih welcome lagi anak-anaknya gitu. Baik, keren ya seperti itu Ibu. Selanjutnya Ibu tadi kemarin juga sewaktu observasi itu kan kita lihat nih tujuan pembelajaran Ibu kan materinya itu kan mampu membedakan permutasi
permutasi dan kombinasi. Jadi bagaimana tujuannya itu siswa bisa membedakan permutasi dan kombinasi seperti itu ya Bu. Ibu juga sudah melakukan metode diskusi ya kan Bu. Siswa dibuat berkelompok, diskusi seperti itu. Ada juga Ibu saya lihat membagikan lembar soal atau KPD seperti itu. Jadi menurut Ibu kira-kira apalagi nih yang masih bisa dikembangkan, didiskusikan bagaimana agar semua, kita lihat sih kan belum semua nih yang berpartisipasi aktif. Jadi bagaimana nih yang bisa Ibu kembangkan agar lebih banyak berpartisipasi? Harapannya sih semua satu kelas itu berpartisipasi aktif gitu. Kalau tadi kan LKPD-nya udah kita kasih nih soal-soalnya yang harus mampu mereka membedakan si konsep permutasi dan kombinasi tadi. Untuk memacu lebih semangat lagi, mungkin kita akan kasih kuis. Nah, kita kasih nih masalah yang memang contoh kasusnya itu hampir mirip permutasinya dengan kombinasinya. Jadi di sini yang mau dituntut mereka harus mampu dengan cerdas itu soal ini, masalah ini harus diselesaikan pada kebenarannya itu di permutasi atau kombinasi gitu. Jadi kita pacu aja, ayo ini ada kuis nak, coba saya bacakan, Ibu bacakan, kalian mendengar, siapa nanti yang bisa jawab angkat tangannya gitu. Kita lebih mengenalkan lebih banyak lagi contoh-contoh yang mengarah atau soal-soal yang mengarah ke si permutasi dan kombinasi tadi gitu. Tapi selain itu kita kasih apresiasi kepada siapa yang bisa. Jadi paling-paling nanti kan yang lain termotivasi lagi untuk mencoba menjawab gitu. Baik, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya karakter yang kita inginkan itu kan karakter siswa ini lebih aktif lagi seperti itu kan Bu. Namun tadi kalau Ibu sampaikan itu mungkin lah bisa ditangkap oleh siswa-siswa yang aktif yang bisa seperti itu ya Bu, dengan metode-metode tadi itu seperti itu. Jadi untuk yang anak-anak yang belum siap, yang masih kita katakan tadi itu kurang seperti itu, apakah atau bagaimana cara Ibu meningkatkan apa nih yang media-media atau apa nih yang Ibu butuhkan kira-kira? Untuk menanggapi anak-anak yang kurang aktif ini ya, kalau saya kan ini memang kurang lah saya dalam mengedit-edit video. Tapi kalau dipikir-pikir Bu, untuk menggalakkan motivasi anak yang kurang aktif ini, baik sih kalau kita menampilkan berupa video-video gitu. Iya, seperti kemarin kan diobservasi untuk menampilkan satu video itu pun ya kerja keras karena memang kemampuan saya pribadi untuk mengedit-edit video itu kurang. Tapi untuk kita lihat sekarang kan ini zaman iptek yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Sekiranya nih guru-guru ini menurut saya bisa memotivasi anak melalui video, terus munculkan di depan kelas melalui PowerPoint atau apa Bu yang ada kuis itu yang lomba-lomba nama mereka itu ada munculkan. Itu kalau memang kita punya fasilitas untuk itu semangat untuk itu berlomba-lomba namanya kan langsung muncul di layar ini. Tapi itu kalau nilai tertinggi ya kan pakai itu juga pembelajaran matematika karena dia mainkan diagram batangnya, diagram lingkarannya, ke persentasenya gitu. Berarti sudah ada ini alternatif ya Ibu yang akan mudah-mudahan ini ya aplikasi Ibu kembangkan seperti itu ya. Artinya rencana tindak lanjutnya. Kalau mengingat tadi Ibu juga mungkin kekurangan cara mengedit atau waktu, saya kira waktu sih ini yang untuk mengedit itu kan kita bisa sih sebenarnya melihat-lihat di YouTube ya Ibu. Banyak nih sebenarnya contoh referensi-referensi yang bisa ini kita pakai ya silahkan. Berarti itu udah termasuk pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, karena sudah dikelompokkan nih tadi yang siswa aktif seperti apa pengembangannya, yang belum juga sudah dikelompokkan juga bagaimana kira-kira pengembangan yang bakalan Ibu lanjutkan lah ke depannya seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya itu kan termasuk dari pengembangan kompetensi ya Ibu ya. Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Ibu ini seperti apa nih kira-kira? Kalau areanya merangkul anak-anak secara kreatif dalam menyampaikan materi si matematika tadi, sehingga
matematika itu termindset di memori anak-anak ini adalah bukan materi atau bukan mata pelajaran yang bisa membuat otak-otak ini stres, ya kan? Tapi bagaimana supaya mereka kenal matematika itu menyenangkan, ternyata dekat dengan kehidupan kita rupanya matematika itu, lebih kepada kreativitasnya gitu. Berarti lebih ke kreativitas ya, seperti itu ya Bu ya. Seperti yang dikatakan tadi, game, breathing dan lain-lain seperti itu. Berarti area pengembangan kreativitas ini akan dituangkan di RPP Ibu ya, di rencana pembelajaran Ibu nanti ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya Ibu sudah pahami betul atau seperti apa? Kalau pahami betul sedikit-sedikit sudah kita kenal, tidak asing lah. Tidak asing lagi. Cuman tadi karena memang kekreatifan kita dalam memodifikasi materi itu belum tertuang di RPP. Masih di dalam rencana saja masih. Baik, jadi masih direncanakan pengembangan di area itu ya Ibu ya, untuk kita yang memperbaiki strategi mengajarnya. Selanjutnya Ibu, itu kan area-area yang dari perencanaan atau pengembangan kompetensi itu kan tadi yang ide kreativitas. Sebaiknya kompetensi yang ingin dikembangkan itu kira-kira seperti apa ya? Kompetensinya lebih kepada memodifikasi materi tadi, memodifikasi tapi tidak keluar dari konteks gitu. Kalau tadi judulnya kita permutasi kombinasi, kita modifikasi materi ini, kita cari soal-soalnya, tapi nggak keluar dari konteks sehingga anak-anak tetap kenal bukan permainannya, tapi yang mereka kenal melalui permainan itu adalah permutasi dan kombinasinya. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jam sekarang ya. Berarti berhubung terkaitan atau keterhubungan dengan materi tetap ada. Iya, harus ada. Kreativitas apapun ya harus ada. Tidak boleh lari dari konteks yang akan kita sampaikan. Baik, perencanaan yang Ibu maksud tadi itu kan perencanaan yang lebih matang atau yang beragam itu maksudnya itu kan nanti di RPP-nya ya Bu, seperti apa itu. Baik, terus kan Bu, ini kan Ibu kan tadi masukin pembelajaran berdiferensiasi ini ya kan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada yang namanya berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan ada yang namanya berdiferensiasi produk seperti itu. Jadi dari Bu sendiri seperti apa nih terkait model pembelajarannya nantinya seperti itu? Untuk memahami pembelajaran yang terdiferensiasi tadi ya Bu ya kurang lebih yang harus saya cek itu adalah mengenal pembelajaran terdiferensiasi ini ya lebih cepat kayaknya dari YouTube, dari internet gitu. Bagaimana supaya membuat pembelajaran itu si matematika tadi benar-benar disenangi oleh anak-anak gitu. Berarti aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan nanti nyari referensi dari YouTube, internet. Kawan-kawan kelasnya bisa juga ya yang memang benar-benar udah membiasakan diri dengan si pembelajaran terdiferensiasi ini. Tujuan yang hendak Ibu capai ini kira-kira tadi Ibu bilang salah satunya kan yang masalahnya kan anak-anak ini kurang fokus nih, atau terlalu takut dengan si matematika tadi, tidak ngerti. Ya tujuan utama kita di sana membuat anak-anak ini fokus, membuat anak-anak ini menyenangi matematika itu, memudahkan atau lebih mengenalkan dengan ketidakabstrakan itulah kepada anak-anak tentang matematika ini. Ya baik, tujuannya tadi yang ingin dicapai sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya ini ukuran keberhasilan bahwa tujuan Ibu itu sudah tercapai seperti apa Ibu? Ya untuk melihat kan marketnya kita kan kelas. Ya dalam KBM itu kita lihatlah kalau memang anak-anak mengalami perubahan dari yang sebelumnya tadi dengan yang kita pakaikan pengembangan terdiferensiasi ini, kalau mereka sudah menyenangi matematika kan kalau mereka senang angkat-angkat tangan itu, oh saya bu, atau ada keberanian yang ini, kalau mereka antusiasnya nambah, keberaniannya nambah,
semangatnya nambah, berarti otomatis berhasil deh. Nah, jadi tolak ukurnya lebih kepada proses belajar yang baru deh, bagaimana. Nanti bisa dilihat langsung ya Iya. di siswanya sendiri, kira-kira itu ukurannya ya. Kalau mereka antusias, menyenangkan, berarti ya sudah. Ya, kurang lebih berarti kita berhasil dengan pembelajaran yang baru itu, terdiferensiasi. Baik, selanjutnya ini pendukung untuk keberhasilan tujuan tadi, kira-kira dari Ibu seperti apa? Apa saja ini untuk pendukungnya? Mempercepat paling kita lebih kepada melihat, artinya kan udah banyak nih orang-orang yang menggunakan ini. Nah, itu akan tersebar di media sosial, di internet, di YouTube. Kita pendukungnya itu mungkin, atau kalau sesama teman sejawat kita udah ada, oh ya rencananya kamu gimana ini? Coba nih saya maunya begini. Gitu diskusi sama-sama teman sejawat. Tuh. Atau melihat PowerPoint atau video-video yang menarik lah, yang sesuai dengan kebutuhan kita pada saat di kelas itu. Berarti fasilitas sekolah banyak internet atau teman-teman rekan-rekan sejawat Iya. Ibu. Selanjutnya juga ya video-video atau konten-konten dari ya YouTube itu sendiri ya, itu berarti mendukung. Jadi selanjutnya waktunya ini kapan kira-kira Ibu akan Ibu lakukan pengembangan diri ini? Oke, karena ini memang sesuatu hal yang sangat disyukuri ya, untuk dapat bagian di supervisi. Ya, untuk kapan waktunya? Ya semudah-mudahan secepat-cepatnya. Kalaupun selesai dari ruangan ini, ya harus kita aplikasikan langsung apa yang udah kita diskusikan hari ini gitu. Oke, baik, berarti secepatnya tuh mungkin besok ya misalnya sudah bisa ya kan masuk misalnya di ini ya di kelas lain. Nah, jadi di luar ini kan pulang nih kita. Ya udah, kita harus coba cari-cari ini konten. Jadi besok apa materinya kita sesuaikan ke situ. Besok udah diaplikasikan, mudah-mudahan gitu. Baik, saya simpulkan lagi ya Bu bahwa apa yang sudah kita lakukan nih mulai dari kemarin pra observasi, selanjutnya observasi sampai dengan hari ini pasca observasi, berarti ilmu yang kita dapatkan itu sudah berkembang lah, sudah makin banyak lah, mulai dari strategi-strategi yang akan Ibu terapkan, artinya pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan Ibu kembangkan seperti itu, karena sesuai dengan kompetensi pedagogik yang mau Ibu kembangkan kan terkhusus ke karakter murid atau peserta didik kita, seperti itu ya Bu ya. Seperti akan ditingkatkan lagi dengan tujuan khususnya di mata pelajaran Ibu matematika itu bagaimana image matematika itu bukan menakutkan, tapi matematika itu menarik seperti itu, menyenangkan seperti itu. Baik, saya kira seperti itu saja Ibu. Jadi tujuan kita nantinya anak-anak itu selamat dan bahagia, seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik Ibu Juli, kita sekarang akan refleksi nih kegiatan observasi kita yang sudah kita lakukan mulai dari pra, observasi dan pasca. Dari Ibu sendiri nih pengalaman apa nih yang Ibu peroleh dari supervisi kita? Kalau yang diperoleh ini pengalaman yang sangat berharga ya, karena sepanjang saya mengajar baru kali ini di observasi ada pra observasinya, ada observasinya, dan ada hari pasca observasinya. Jadi ini salah satu pengalaman yang sangat menarik dan saya bersyukur juga untuk itu. Baik, berarti mendapatkan banyak informasi kita di sini seperti itu. Selanjutnya Ibu, emosi-emosi apa nih yang Ibu rasakan selama observasi atau pra atau pasca, seperti apa? Mungkin emosinya sama lah seperti seorang siswa ya, kalau mereka udah mau kita tanya jantungnya itu gitu, di awal-awalnya kan. Apa ini? Ya, apa ini saya mau ditanyakan, kan baru pertama nih. Apa ini yang mau ditanyakan? Pertanyaan yang bagaimana ini, bisa nggak saya jawabin ya? Ternyata setelah dijalani mengalir saja gitu. Berarti bisa saya katakan senang ya seperti itu ya, walaupun di awal deg-degan, tapi setelah observasi antusias, bahkan pasca observasi juga ya karena banyak masukan-masukan, saya kira menyenangkan ya, banyak pengalaman baru lah. Baik, menurut Ibu nih sudah baik apa belum nih kegiatan kita ini? Kegiatan dari sayanya atau bagaimana ini Bu? Maksudnya kegiatan supervisi ini mulai dari pra, observasi sampai pasca.
kalau melihat step-stepnya udah tepat lah ya, tepat sasaran, mulai dari pertanyaan paskanya yang diobservasinya bagaimana sampai kepada pasca observasinya sudah tepat lah Bu. Baik, terima kasih Ibu Juli atas refleksi yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan ini merupakan awal ya, merupakan awal lebih baik lagi untuk kita melangkah seperti itu sesuai dengan aktivitas yang akan Ibu kembangkan. Semoga hasilnya bagus dan sesuai rencana. Amin. Dan siswa-siswanya berhasil. Iya, bisa dikembangkan juga seperti itu ya Bu Juli. Amin. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf ya Bu Juli ya. Sama-sama Ibu. Dan selamat siang ya, sekarang ya sudah siang. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, Terima sehat-sehat. kasih.